Kenapa, Be? Aku tadi udah jalan mau balik. Hah? Tapi itu tadi udah mau pulang. Maksudnya gimana nih? Ada apa, Mbak? Aku turun di bawah, aku bawa turun dia karena tadi di rumah kayak orang debutan. Kenapa? Saya nggak paham. Saya nggak paham kenapa, ada apa? Gini ya, tunggu aku cari duduk dulu kak. Aku mau tes kita dulu biar baru satu. Jadi aku ada terusnya kak. Tunggu. Cari kok. Halo. Oh. Ya. Ini kok. Mama enggak. Halo, Halo kak. Sayang. Selamat pagi sayang. Selamat pagi. Ada apa sayang? Mungkin kak, aku cerita dari awal dulu ya. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung ada masuk YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oke kak. Gini kak, hari Jumat minggu kemarin ya, mungkin tanggal 14 kak atau 15 kemarin kak. Dia pergi kerja ya, terus pulang dari kerja udah malam kak, aku nggak tahu pulangnya malam itu jam berapa aku lupa, aku nggak tahu, tapi pulangnya aku udah di kamar, aku udah balik di kamar, tapi aku dengar dia sampai di dapur kok, aku dengar dia buka tutup kaleng minuman itu kan dia sering minum di dapur. Ya terus aku nggak keluar sampai aku tertidur nggak keluar. Besok paginya hari Sabtu, aku bangun, seperti biasanya aku kerja ya, pagi beres dulu. Aku nggak nemu jam tangan dia atau dompet dia di lantai, kan biasanya dia simpan di lantai sama dompetnya. Kalau aku lihat, aku ambil, aku simpan di atas kulkas. Aku gitu ya. Tapi waktu hari Jumat itu sama sekali nggak ada jam tangan, nggak ada dompet di lantai. Yang ada di lantai hanya sebungkus rokok, tapi di dalamnya hanya satu batang rokok. Itu aku ambil, aku simpan di atas kulkas sama laptopnya. Udah, aku sapu-sapu, ngepel, bersih, aku mandiin kakek, aku kasih sarapan kakek, aku juga mandi. Terus aku juga mandi setelah beres-beres aku di rumah, aku mau bawa turun, mau ambil sandal aku, dia bangun. Itu bos aku bangun. Bangun, langsung duduk di tempat duduknya, duduk biasa di dapur. Ya, aku sempat nanya, kamu mau masuk kerja gitu? Katanya iya, aku mau masuk kerja. Ya udah, aku mau turun jalan-jalan di kamar sama kakek, aku bilang kayak gitu. Aku turun. Aku belum ke taman, aku ke toko Indo dulu, rencana mau beli cemilan gitu. Aku ke toko Indo dulu, sampai di toko Indo belum coba kebeli apa yang aku mau beli, dia miss call, aku angkat dimatiin. Terus aku tiba-tiba aku lihat dia datang pas di tempat toko Indo itu dia datang. Dia nanya sama aku, kamu lihat jam tangan aku nggak? Ya aku bilang ke dia, aku nggak lihat, tadi pagi juga aku beres-beres nggak ada jam tangan atau dompet di bawah itu nggak ada, yang ada cuma rokok kamu tadi yang tinggal sebatang di dalam. Terus dia nanya lagi sama si kakek, terus kakek bilang, kakek kan nggak bisa ngomong kuat, paling dia cuma gerakan tangan atau ngomong tapi nggak jelas gitu. Langsung dia angkat tangan, dia tuh bilang nggak ada, dia nggak tahu gitu. Aku tahu dia ngomong omci, dia ngomong kayak gitu, dia nggak tahu. Tapi si bos bilang, kalau bisa kamu balik dulu di rumah, kamu pulang dulu sama kakek. Ya udah, aku buru-buru pulang, teman-temanku udah situ lihat juga kok, aku buru-buru pulang. Sampai di rumah dia langsung kayak orang ini loh, kayak orang apa ya, mau dibilang orang gila, ayo apa gitu. Kayak orang kesurupan gitu. Iya Pak. Sambil angkat tangannya itu loh di kepalanya gitu. Sambil ngomong ke bapaknya kayak gini.
hai pintu le pai sampai wala cia sakit man sakit man. Aku tuh takut bukan takut karena aku yang ambil kan, tapi takutnya dia mukul gitu sama bapaknya gitu. Wah, terus? Terus aku juga karena lihat dia udah marah banget sama bapaknya, aku ngomong pas dia masuk dapur aku langsung ke tempat bapaknya, aku bilang kayak gini sama kakek, kamu tadi ambil nggak atau semalam ambil nggak gitu. Ya dia ngomong dia nggak tahu di mana gitu. Tempat tidurnya juga udah disorong-sorong, aku udah sapu di tempat tidurnya, nggak ada itu barang. Udah dicari di depan, di mana, di rumah, di dapur, di kamar. Aku udah cari tapi nggak ada. Aku nggak mungkin kan aku mau bongkar-bongkar di kamar dan gitu. Aku takut gitu. Betul. Terus tinggal di kamar, aku nggak diperiksa. Tapi aku ngomong ke dia saat itu. Tapi kan aku pikir aku nggak mungkin periksa sendiri. Kalau aku periksa sendiri, yang adanya dia nggak akan percaya ya kan. Betul. Jadi aku ngomong kalau bisa kamu panggil istri kamu. Apa aku panggil QC gitu. Aku bilang biar dia yang datang periksa di sini. Aku sama aku bantu gitu kan. Tapi dia ngomong salam. So, dia cuma ngomong itu sama aku. Udah. Habis itu aku bilang ya udah, aku bantu cari. Aku cari nggak nemu juga. Tiba-tiba dia suruh aku turun beli rokok. Beli rokok sama teh gitu. Aku turun beli rokok. Tapi aku turun ini pikiran aku di rumah loh. Karena apa? Kakek. Sampai aku di rumah ternyata dia udah ngusir kakek. Dia ngomong let's kecau. Ya. Terus kakeknya nggak pergi, tapi dia marah. Dia datang lagi, dia suruh lagi kakek keluar. Iya, kakek langsung keluar. Nggak mungkin kakek keluar atau nggak keluar kan. Saat itu karena kakek udah di luar, aku juga antarin ini apa yang dia suruh beli. Aku nggak sempat ambil dompet di kamar. Cuma aku punya HP di kantong celana itu doang. Terus aku lari ke kakek. Itu pun aku lari ke kakek. Aku lupa ambil ini kursi rodanya. Jadi kakek itu kan jalan kan dia stroke. Jalannya itu kakinya ditarik-tarik sebelah. Ya aku lihat kakinya udah berdarah, udah luka kan. Aku gini, kamu pakai sandal aku dulu. Aku nggak pakai sandal, aku kasih pakai dia. Terus turun di bawah di taman sini, aku kasih dia. Dia kan belum sarapan, aku juga belum sarapan. Aku belum sarapan, dia udah sarapan mape. Terus sampai siang kami di bawah sini. Sampai siang aku tuh nggak sarapan sama sekali. Sampai jam berapa? Aku bilang kakek kamu tunggu di sini. Aku mau coba naik di atas. Mau ambil kursi roda kamu sama sendal kamu. Aku ngomong ke kakek. Kalau sama aku nggak mungkin dia mukul aku. Aku bilang kayak gitu kan. Aku nggak punya kunci nih. Aku nggak bawa kunci rumah juga. Aku WhatsApp dia. Tolong bukain pintu. Aku bilang kayak gitu. Dibukain pintu sama dia. Dibukain pintu aku hanya ambil ini dompet, sendal sama kursi roda kakek. Aku turun di bawah ambil kakek. Terus aku bawa naik lagi kakek di atas. Kan ada temanku yang kasih usul kamu bawa lagi di atas gitu. Aku bawa lagi di atas. Sampai di atas dia suruh lagi aku beli roti. Iya, roti sama isi itu. Aku turun beli. Pas aku balik, aku cuma lihat tangan dia ditarik dari belakang kaki. Aku nggak tahu dia habis nikuk kaki, aku nggak tahu ngapain kaki. Terus aku pas kasih dia rotinya itu, ternyata dia disuruh lagi sama anaknya, disuruh lagi pergi sama anaknya ini. Kedua kali turun lagi aku sama si kakek, turun di bawah. Sampai kita di situ sampai sore. Seharian. Aku baru makan di situ sekitar jam 3. Dari pagi nggak sarapan baru makan di situ jam 3. Temanku turun juga kasih makan aku di bawah. Terus ada temanku ngomong,
kamu naik lagi, kalau nanti dia usir kamu telepon polisi aja gitu. Ya udah aku mikir ini kakek kesian loh, dia nggak makan lagi. Ya udah aku bawa naik lagi. Pas naiknya kebetulan dia di kamar, bos itu di kamar. Mungkin tidur, aku nggak tahu gimana, dia tutup pintu, aku langsung cepat kasih mandi kakek, kasih makan kakek, udah dia baring-baring. Gak lama kemudian keluarlah ini anaknya ini, tapi dia masih marah-marah, tapi dia udah nggak usir, karena mungkin dia lihat juga malam juga. Ya, aku kira dari situ udah reda amarahnya kan, udah nggak dikit lagi. Ternyata tadi malam sekitar jam setengah 8. Jam setengah 8 dia balik kerja, langsung nanya ke aku, kamu ketemu nggak sama jam tangan aku? Aku bilang aku nggak tahu, aku nggak ketemu, aku kerja di rumah ini nggak lihat jam kamu, aku nggak nemu jam kamu, aku ngomong kayak gitu. Terus dia pergi ke depan sama kakek. Wah, dia marah banget sama kakek. Dia teriak-teriak marah gitu sampai usir kakek. Ya aku ngomong dalam hati, dia mungkin mau ngusir aku, tapi dia lampiaskan sama kakek, mungkin aku nggak tahu. Ya udah, kakek turun, aku ikut turun. Sampai kakek bilang nggak usah balik rumah. Ini pun kakek bilang nggak usah balik rumah. Semalam ini kakek nggak pakai pampers. Aku takut minta uang pampers, orang dia kan marah-marah. Ya, dia nggak pakai pampers, dia kencing di celana semalam. Datang polisi pun lihat dia kencing di celana. Aku bilang sama polisi kayak gini, kamu lihat sendiri nih bapaknya, pampersnya ada, dia itu perhitungan beli bapaknya. Terus polisi nanya, kamu panggil aku buat apa? Aku bilang, aku tuh nggak enak ya kan, aku nggak enak kayak orang yang dituduh ambil barang gitu. Sedangkan aku sama sekali nggak pegang barang itu, nggak ambil itu barang. Aku mau kamu itu periksa kamar aku. Kalau kamu yang periksa, kamu obrak-abrik pun aku nggak apa-apa, asal orang lain yang periksa bukan aku gitu. Ya, terus dia polisi bilang dia catat minta KTP gitu, terus bosku diminta nomor telepon, dia suruh bos turun. Atau dia ngomong apa sama bosku, gini, sambil nunjuk bapaknya ini, mungkin bilang kasihan apa, kan bahasa nggak terlalu itu ya Kak. Nah terus polisi bilang di depan dia, gimana sama aku kok, gimana kamu mau diperiksa kamarnya? Aku bilang, iya aku mau diperiksa kamar aku biar puas gitu ya. Terus si bos itu bilang, si majikan aku bilang, nggak usah, dia nggak usah diperiksa ya kan. Ya udah, polisi bilang ya udah, kalau apa-apa nanti telepon aku gitu. Nomorku ada sama kamu, nomor kamu ada sama aku. Pas polisi balik, kita juga balik, sampai di rumah aku kira dia nggak akan marah. Sampai di rumah dia marah banget sama bapaknya ini, sampai masa bapaknya jam tengah malam itu mau disuruh cari jam tangan, disuruh berdiri, jangan duduk. Ya ampun, aku tuh sampai nggak enak loh. Aku juga datang dia juga ngomong sama aku di depan aku di pintu kamar, ngomong itu dengan nada tinggi gitu. Katanya, Lem, saya pokinya apa ya, tingkat polisi gitu, kamu nggak usah polisi gitu katanya. Terus dia keluarin itu loh, sebungkus macam katanya itu kayak resit ya. Resit, mungkin aku ngerti mungkin itu resit pembelian zat dia ya kan. Ya, aku nggak ngerti tahu ada resitnya apa nggak, aku ambil itu barang, mau gimana ya Kak? Aku nggak tahu. Nah terus dia mungkin marah gitu, dia nonjok sesuatu di dapur aku, tapi yang menurut pendengaran aku itu yang dia tunjuk itu kulkas. Dia tunjuk, aku nggak tahu dinding apa. Terus nggak lama dia keluar beli, aku nggak tahu beli apa, padahal dia beli minum lagi. Pas dia keluar, si kakek panggil aku, mau keluar katanya, nggak mau di sini, nggak mau di rumah. Aku bilang kayak gini sama kakek, tidak usah takut, nanti kalau dia pukul kamu, aku telepon polisi, aku bilang kayak gitu. Aku langsung suruh dia tidur. Dia itu mungkin semalam nggak bisa tidur, sampai aku bangun pagi tadi, matanya
masih ngotot gitu. Aku kasihan sama si kakek sampai dia bilang mau turun. Dia takut melihat anaknya itu bangun lagi. Aku gini ya kak, aku gak nyaman loh. Orang aku gimana ya, aku gak ambil barang sama sekali. Tapi aku tuh gimana, bingung kak. Aku pengen keluar dari sini, sumpah. Karena aku tuh gak nyaman lagi kerja di sini. Apalagi sama sifat dia itu kak. Aku takut karena dia orangnya suka minum ini di dapur. Semalam aja dia minum, suaranya keras banget. Dia pikir itu orang yang aku nggak tahu dia telepon siapa, pakai pikir ngomongnya kuat banget. Sampai dia marah-marah itu kuat bang. Aku nggak mampu loh. Gini sayang. Cara pertama adalah kamu melaporkan pada imigrasi. Bagaimana caranya? Kamu nulis namamu, nomor KTP-mu, kontrak kerjamu, nomor paspormu. Habis itu tuliskan cerita yang kamu berikan pada saya hari ini itu sesuai dengan apa yang terjadi. Ditulis dalam bahasa Inggris sebisa kamu dan semampu kamu. Paham? Bahasa Inggris ya? Betul. Jadi nggak apa-apa sebisa kamu. My name is Yuni. I am 25 years old. My Hong Kong ID is AA888. And I working here dari kapan sampai kapan. Sebisa kamu, semampu kamu aja deh. Kamu nulis nih. Terus kapan kamu libur? Nek kamu pingin aku lihat dulu, aku cek dulu, aku bantu cekin. Terus habis itu cuman komplainan ke imigrasi aja. Itu surat komplain ke imigrasi apa yang terjadi padamu. Nah, biar kamu tidak dituduh job hopping. Paham nggak maksudku? Seandainya untuk job hopping itu adalah apa sih, ganti majikan itu loh, oper majikan itu loh. Ini kan murni bukan keinginan kamu, tapi kan kamu nggak kuat di mental, bener nggak sih? Iya kak. Iya kak, iya. Jadi kamu nulis itu nih, kalau kamu nggak bisa atau kamu nggak ragu nih, kamu nulis saja dulu. Ntar kamu datang deh studioku, tak bantu nyalinin atau melihatnya. Aku dari dengar ceritamu itu aku malah kasihan si kakekmu loh sayang. Iya, kasihan, aku juga kasihan kakek. Karena gini ya, aku jaga kakek ini kayak jaga kakekku sendiri loh kak. Gimana ya? Makanya aja dia itu kan kita gini ya kak. Kalau kita kerja itu TKW itu kita kan di selain gaji kita ada ya apa, uang tunjangan, kalau sekarang tunjangan makanan ya kan. Aku itu kalau mau dihitung ya kak, kalau mau dihitung dalam sebulan ada 4 minggu. Di dalam seminggu dia kasih hanya $500. Aku $500 itu udah beli semua dari pampers, tisu, sampai sabun apa semua perlengkapan beras. Yang udah kan di rumah kan aku nggak bisa masak nasinya rice cookernya rusak ya kan. Jadi aku dalam seminggu aku cuma beli mie, bahkan nih harga mie kuah aku beli kadang 2 bungkus, digoreng 1 bungkus, berapa itu? Dalam seminggu aku beli kayak gitu, sebulan berapa? Uang makan aku berapa coba? Terus kemarin baru-baru aku libur kemarin hari Minggu, teman aku yang beliin aku itu rice cooker, baru aku masak. Baru kemarin aku makan nasi di rumah. Mungkin dia kira aku bahwa itu mungkin aku beli sendiri pakai uang yang aku jual banyak ya mungkin ya. Oke nih, kalau kamu masalah makanan, mie atau apapun, kalau kamu nggak ada, di sini ada mie, ada kopi, ada roti, kamu bisa datang ke sini ambil ya saya. Kalau masalah itu kak, aku bisa beli kak. Ngerti, tapi kan yang lainnya kan bisa disimpan saya. Kan kebetulan di sini kan banyak makanan, itu bukan punya saya, punya teman-temanmu yang dititipkan di sini. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, kamu boleh datang ke sini ngambil. Karena kalau di sini pun kebetulan di rumah Miss Yuni yang sekarang itu cuma 2 orang. Jadi kalau kamu memang ya buat ngirit-ngirit lah. Jadi ntar sambil tak ajarin nulis suratnya ke imigrasi seperti apa, Oma. Oh iya kak. Saya kakak kasih tahu studio kakak di mana. Nanti hari Minggu aku keluar aku ke sana. Nggak pernah lihat di YouTube saya atau di Facebook ya? Nggak pernah lihat ya? Aku pernah lihat itu kakak. Tapi nggak tahu di tempat kakak tuh di mana. Tadi pulang di Kuntong. teman yang punya YouTube. Di Kuntong saya.
tolong ini liatin nomor WhatsApp-nya Kak Yuni gitu. Di Kuntong sayang, aku di Kuntong. Di Kuntong. Aku kemarin di Kuntong. Ngapain di Kuntong sayang? Ibu sama teman mau belikan aku itu rice cooker. Kuntongnya mana? Aku disuruh ke sana. Kuntongnya mana? Kuntongnya mana? Aku keluar exit C, turun ke bawah itu ke taman. Oke, Miss Yuni ada di exit B. Miss Yuni ada di exit B. Iya betul. Oh. Iya. Alamatnya sudah tak kasihkan. Iya. Nanti aku ke hari Minggu aku ke kakak dulu dong. Siap. Udah ya, ada yang lain lagi? Iya. Udah Kak, makasih ya Kak. Yuk, bye-bye. Selamat siang.做咩哥哥？喂，阿美，我啱啱搞掂屯門嗰個，咁但係咧約咗2點，我依家去，因為2點一陣要簽到電話，咁我去完阿郭小姐嗰度就去啱啱半夠鐘，咁我使唔使叫小肥抱住我飯？算啦，你跟住你翻呢度，你會唔會喺屋企食飯啊？喺公司食飯啊？